Hajar memberi isyarat agar mereka membiarkan berbicara. Dengan suara penuh heran, si Yahudi berkata, "Wahai hakim besar, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hal yang membuatku bingung." Ibnu Hajar tersenyum dan menjawab, "Silahkan tanyakan apa yang ingin engkau tanyakan." Si Yahudi berkata, "Nabi kalian berkata, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi lihatlah dirimu, engkau adalah seorang hakim besar, hidup dalam kemewahan, memiliki pengawal dan menikmati kehidupan yang nyaman. Sedangkan aku seorang kafir, hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Jika dunia ini adalah surga bagi orang kafir, mengapa aku tak merasakannya?" Mendengar pertanyaan itu, Ibnu Hajar tersenyum. Lalu ia menjawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inspira TV yang berbahagia. Kisah inspiratif kali ini berjudul Kisah Ibnu Hajar. Dunia itu penjara?" Jawaban ini bikin Yahudi shock. Sebuah pertanyaan yang menggugah. Bayangkan, seseorang yang hidup dalam kemewahan, memiliki jabatan tinggi, dihormati banyak orang, dan menikmati segala fasilitas dunia. Lalu bayangkan, orang lain yang hidup dalam penderitaan, berpakaian lusuh, bekerja keras setiap hari, dan nyaris tidak memiliki apa-apa. Jika ada yang mengatakan bahwa orang pertama sedang berada di penjara dan orang kedua sedang menikmati surga, apakah itu masuk akal? Namun itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sekilas terdengar kontradiktif. Bagaimana bisa seorang yang hidup dalam kemewahan dunia dikatakan sedang dalam penjara? Sebaliknya, bagaimana bisa seseorang yang mengalami kesengsaraan dikatakan berada di surga? Kisah yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata yang terjadi pada Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang hakim besar Mesir. Kisah ini bukan hanya menjawab pertanyaan di atas, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang makna sejati kehidupan dunia dan akhirat. Sebelum masuk ke kisah utama, kita perlu mengenal siapa itu sebenarnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis, tafsir, dan fikih. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani. Lahir pada tahun 773 Hijriah atau 1372 Masehi di Mesir. Beliau tumbuh menjadi salah satu cendekiawan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Ibnu Hajar dikenal sebagai penulis kitab Fathul Bari, salah satu syarah terbaik dari Sahih Bukhari. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai qadi atau hakim agung di Mesir, sebuah jabatan yang sangat tinggi dan terhormat pada zamannya. Sebagai hakim besar, Ibnu Hajar hidup dalam kenyamanan. Beliau memiliki kendaraan mewah yang ditari oleh kuda atau keledai pilihan, serta dikawal dalam perjalanan resmi. Namun, meskipun memiliki kehidupan dunia yang baik, hatinya tetap tertambat pada akhirat. Pertemuan dengan penjual minyak Yahudi. Pada suatu hari, Ibnu Hajar sedang melakukan perjalanan menuju tempat kerjanya. Ia menaiki kereta kuda yang megah, diiringi oleh rombongan pengawal dan pelayan.
Di tengah perjalanan, kereta Ibnu Hajar melintas di sebuah jalan pasar, di mana para pedagang kecil sedang berjualan. Salah satu dari mereka adalah seorang Yahudi penjual minyak. Sebagai penjual minyak, pakaian si Yahudi penuh dengan noda minyak, wajahnya lusuh, dan tangannya kasar karena pekerjaan yang berat. Dibanding dengan Ibnu Hajar yang berpakaian bersih dan dikelilingi oleh pengawal, si Yahudi tampak sangat sederhana dan miskin. Namun ada sesuatu dalam dirinya, rasa ingin tahu yang besar. Melihat arak-arakan Ibnu Hajar, si Yahudi tiba-tiba menghadang dan menghentikan rombongan. Para pengawal bersiap untuk menghalau, tetapi Ibnu Hajar memberi isyarat agar mereka membiarkan berbicara. Dengan suara penuh heran, si Yahudi berkata, "Wahai hakim besar, aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hal yang membuatku bingung." Ibnu Hajar tersenyum dan menjawab, "Silahkan tanyakan apa yang ingin engkau tanyakan." Si Yahudi berkata, "Nabi kalian berkata, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi lihatlah dirimu, engkau adalah seorang hakim besar, hidup dalam kemewahan, memiliki pengawal, dan menikmati kehidupan yang nyaman. Sedangkan aku, seorang kafir, hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Jika dunia ini adalah surga bagi orang kafir, mengapa aku tak merasakannya?" Mendengar pertanyaan itu, Ibnu Hajar tersenyum. Lalu ia menjawab dengan tenang, "Wahai saudaraku, meskipun aku hidup dalam kemewahan di dunia, dibanding dengan kenikmatan surga yang dijanjikan Allah kepada orang beriman, semua itu hanyalah seperti penjara. Dan meskipun engkau hidup dalam kesusahan di dunia ini, jika dibandingkan dengan azab neraka yang menanti orang kafir, maka hidupmu saat ini masih seperti surga." Si Yahudi terdiam. Kata-kata itu begitu dalam dan menohok hatinya. Ia membayangkan jika kehidupan dunia yang ia anggap sulit ini ternyata masih jauh lebih baik dibandingkan siksa neraka. Betapa mengerikannya keadaan di akhirat nanti bagi orang-orang yang tidak beriman. Tanpa ragu sedikit pun, si Yahudi langsung berkata dengan suara lantang, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ia masuk Islam seketika itu juga. Kisah ini tidak hanya menunjukkan kebijaksanaan Ibnu Hajar dalam menjawab pertanyaan, tetapi juga mengandung makna pelajaran berharga bagi kita semua. Makna yang pertama, makna hadis. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Imam An-Nawawi dalam syarahnya menjelaskan hadis ini dengan indah. Setiap mukmin di dunia ini bagaikan di penjara, karena ia harus menahan diri dari syahwat yang diharamkan dan menjalani ketaatan yang berat. Namun saat ia meninggal, ia akan mendapatkan kebebasan dan kenikmatan abadi di surga. Sebaliknya, orang kafir, dunia adalah tempat terbaik yang bisa mereka dapatkan, karena setelah kematian, mereka akan menghadapi siksa yang tidak terbayangkan. Hikmah yang kedua, kenikmatan dunia hanya sementara. Kita seringkali tergoda dengan kehidupan dunia, harta, jabatan, popularitas. Namun Ibnu Hajar mengingatkan bahwa tidak peduli seberapa kaya atau sukses seseorang di dunia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surga. Begitu pula dengan penderitaan. Seberat apapun kesulitan di dunia, jika seseorang beriman, mereka itu hanya sementara dibanding kebahagiaan abadi yang menunggunya. Hikmah ketiga, cara berdakwah yang menyentuh hati. Ibnu Hajar tidak menegur atau mencela si Yahudi. Sebaliknya, ia menjawab dengan tenang, logis, dan penuh hikmah.
Cara ini mengajarkan kita betapa pentingnya kelembutan dan hikmah dalam berdakwah. Tidak perlu perdebatan sengit atau kata-kata kasar, cukup dengan jawaban yang logis dan menyentuh hati. Hikmah keempat, kesabaran dalam menjalani takdir Allah. Seorang mukmin harus bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah. Dunia ini memang penuh dengan ujian, tetapi semua itu hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan abadi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dunia bukan tujuan akhir. Kisah Ibnu Hajar dan penjual minyak Yahudi mengajarkan kita makna sejati kehidupan dunia. Tidak peduli seberapa sulit kehidupan kita saat ini, jangan pernah lupa bahwa dunia hanya sementara. Bagi orang beriman, dunia adalah ujian, tetapi ada surga yang menanti. Bagi orang kafir, dunia mungkin terasa sulit, tetapi neraka jauh lebih mengerikan. Maka marilah kita bersabar, ridho dengan ketetapan Allah, dan selalu berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita taufik, rahmat, dan keteguhan iman hingga akhir hayat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.